Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nurani dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Saat ini saya sedang memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang seleksi karyawan. Dimulai dari proses seleksi karyawan, tujuan, tahapan, faktor penting, dan tren masa depan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi dan pentingnya seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses memilih pelamar paling sesuai untuk pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Menurut Rifai 2018. Seleksi itu menentukan siapa yang diterima. Terus, mengapa sih seleksi karyawan itu menjadi penting? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu kinerja. Prestasi perusahaan tergantung pada karyawan yang tepat, menurut Dassler 2015. Alasan yang kedua, biaya. Biaya rekrutmen itu mahal, sehingga seleksi efektif mengurangi biaya pengulangan perekrutan. Alasan yang ketiga, risiko hukum. Risiko hukum muncul jika mempekerjakan yang tidak kompeten, menurut Gary Dassler 2015. Jadi, seleksi harus sesuai spesifikasi perusahaan untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Selanjutnya, kita bahas tujuan seleksi karyawan. Tujuan yang pertama yaitu menjamin karyawan tepat untuk setiap jabatan. Yang kedua, memastikan investasi SDM memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi penempatan pelamar sesuai minat dan kompetensinya. Yang keempat, memperlakukan pelamar adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, mengurangi risiko tindakan negatif dari karyawan yang tidak layak. Jadi, secara singkatnya, tujuan seleksi karyawan itu untuk memastikan tenaga kerja tepat, mengoptimalkan investasi SDM, dan menjaga stabilitas organisasi. Selanjutnya, indikator seleksi karyawan. Kriteria kunci untuk menilai kecocokan pelamar menurut Rifai tahun 2018. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan sebagai cermin kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, pengalaman kerja yang menunjukkan kesiapan praktis. Yang ketiga, kesehatan yang mendukung kinerja. Yang keempat, tes tertulis untuk kemampuan verbal, keterampilan, dan kecerdasan. Yang terakhir, wawancara. Wawancara mendalam menilai kesesuaian, kemampuan, dan motivasi dibanding peserta lain. Untuk selanjutnya, kita memasuki ke proses seleksi karyawan. Ada alur dari proses seleksi karyawan ini yang dimulai dari wawancara awal hingga penerbitan surat pengangkatan. Mengacu pada Rifai 2018. Yang pertama itu, wawancara awal. Saring pelamar yang tidak memenuhi syarat dan perkenalkan organisasi. Jadi, kita akan menyaring pelamar mana yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Ketika kita sudah mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat, lalu kita perkenalkan perusahaan. Yang kedua itu tes seleksi. Tes kemampuan keterampilan, psikometri, dan medis sesuai jabatan. Jadi dari tes seleksi ini kita bisa menilai kemampuannya, kompetensinya, psikometrinya, dan kondisi medis pelamar yang disesuaikan dengan jabatan yang akan mereka lamar. Yang ketiga,
Wawancara ketenagakerjaan. Wawancara one-to-one, panel atau grup untuk evaluasi kompetens. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan referensi. Verifikasi informasi pelamar melalui pemeriksaan latar belakang dan referensi. Yang kelima, evaluasi medis. Pada tahap ini kita memastikan kesehatan fisik kandidat sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang keenam, keputusan seleksi. Setelah tahapan 1, 2, 3, 4, dan 5 selesai, barulah kita memasuki tahapan penentuan penerimaan dan penerbitan surat pengangkatan. Selanjutnya, faktor penting dalam seleksi SDM. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh imbalan, spesifikasi pekerjaan, dan mutu pelamar. Yang kedua, etika proses seleksi. Cegah nepotisme dan korupsi. Kita harus menjaga integritas. Yang ketiga, ketersediaan dana. Anggaran itu bisa membatasi jumlah pegawai yang dapat direkrut. Yang keempat, kesetaraan kesempatan. Kita harus menghindari diskriminasi gender, usia, ras, atau agama. Yang kelima, antisipasi gabungan faktor. Koordinasikan etika, imbalan, dana, kesetaraan untuk seleksi adil dan efektif. Selanjutnya, faktor utama seleksi karyawan. Yang pertama, kemampuan teknologi dasar sebagai alat kolaborasi digital dan analitik data. Yang kedua, adaptabilitas dan grow up mindset di tengah perubahan ekonomi digital. Yang ketiga, kemampuan analisis data dan berpikir kritis untuk keputusan berbasis bukti. Yang keempat, soft skill prioritas seperti komunikasi, pemecahan masalah, kerja tim lintas fungsi. Yang kelima, kesesuaian budaya, di mana nilai, etika kerja, kontribusi terhadap keberagaman itu sangat penting. Yang keenam, integritas dan tanggung jawab. Kejujuran dan profesionalisme semakin diperhitungkan. Jadi, ketika kita menyeleksi karyawan, faktor-faktor utama ini tuh harus ada gitu ya. Contohnya, ketika kita memiliki karyawan itu memiliki 4 faktor yang sudah memenuhi sesuai kriteria kita, tetapi dia tidak mempunyai kejujuran dan profesionalisme, itu kemungkinan untuk diterimanya kecil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa seleksi adalah proses krusial untuk memastikan investasi SDM tepat sasaran. Dan kunci sukses di 2025 fokus tidak hanya pada pengalaman dan pendidikan saja, tetapi juga pada keterampilan digital, adaptabilitas, dan kesesuaian budaya. Pada akhirnya, tujuan akhir dari seleksi karyawan adalah mendapatkan karyawan yang kompeten dan berintegritas untuk menjamin prestasi perusahaan di tengah perubahan. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.